Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Gustina Rahayu dari Prodi PLB semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep. Intisari bacaan. Anak tunanetra mengalami 3 keterbatasan. Keterbatasan yang pertama, kontrol lingkungan diri dalam lingkungannya dengan lingkungan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penerimaan informasi dalam interaksi sosial. Keterbatasan yang kedua yaitu mobilitas. Jika mobilitas ini tidak ditangani dengan memberikan pelatihan kepada anak tunanetra, maka orang tunanetra akan menghadapi kesulitan interaksi dengan lingkungannya. Keterbatasan yang ketiga yaitu tingkat keanekaragaman konsep. Keterbatasan ini merupakan masalah utama, sangat berpengaruh terhadap kehidupan siswa tunanetra yang diperoleh sejak lahir, karena pengembangan konsep merupakan dasar dari belajar akademik, sosial, dan psikomotor. Pengembangan konsep adalah proses penggunaan informasi sensorik untuk membentuk ide-ide ruang dan lingkungan, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengembangkan konsep-konsep ruang di mana aktivitas visual memegang peranan sangat penting. Pertama, penglihatan dan pengembangan konsep. Penglihatan efisien untuk mengembangkan konsep tentang bagaimana orang lain terlibat membentuk hubungan antar objek yang satu dan lainnya. Melalui penglihatan, seseorang dapat melihat keseluruhan dari benda. Yang kedua, klasifikasi konsep. Ada berbagai macam konsep penting dimiliki anak tunanetra dalam hubungan dengan orientasi dan mobilitas. Mengklasifikasi konsep 3 kelompok besar, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep lingkungan. A. Konsep tubuh. Kemampuan pengembangan orientasi pertama akan pengembangan kesadaran tubuh, penglihatan, eksplorasi perabaan, proprioseptik, dan pendengaran. Mendefinisikan kesadaran tubuh ini mendiskusikan 3 elemen, yaitu citra tubuh, konsep tubuh, dan skema tubuh. Citra tubuh mendiskusikan dalam hubungannya dengan pengalaman subjektivitas individu tentang dirinya. Kesan subjektivitas tersebut melibatkan perasaan tentang dirinya, seperti atraktif, terlalu pendek, terlalu berotot, dan sebagainya. Konsep tubuh adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, diperoleh melalui proses belajar secara terus-menerus. Skema tubuh itu tidak disadari dan berubah dari waktu ke waktu.
melalui stimulasi dihasilkan dari dalam tubuh, dikenal dengan sebutan sensasi proprioceptif. B. Konsep ruang. Individu dalam mengembangkan konsep tubuhnya tidak hanya mengumpulkan informasi tentang tubuhnya, membentuk konsep tentang tubuhnya, tetapi mengumpulkan informasi tentang konsep posisi dan hubungan. Daftar rentangan konsep ruangan posisi atau hubungan sebagai berikut. Yang pertama, anterior, yaitu depan, di depan, wajah, menghadap, ke depan, maju. Posterior, punggung, belakang, mundur, sebelum. Superior, atas, di atas, mengangkat tinggi ke atas. Inferior, bawah, di bawah, dasar, ke bawah, rendah. Lateral, dekat, berdekatan, di samping, kanan, kiri, pinggir. Proxemics, dekat, berdekatan, di sini, di sana. Internal, ke dalam, di dalam, masuk. Kategori penting konsep gerak dalam mobilitas penting sekali untuk memahami berbagai macam peristilahan berhubungan dengan gerak. Berikut ini beberapa peristilahan konsep ruang yang berhubungan dengan gerak. Belok, berbelok 45 derajat, berbelok seperempat, berbelok 90 derajat, menghadap ke arah kanan, dan lain-lain. Gerak, bergerak, loncat, merangkak, membungkuk, dan lain-lain. C. Konsep lingkungan. C. Konsep lingkungan. Secara langsung berhubungan dengan mobilitas. Berikut ini adalah suatu daftar yang secara komprehensif berhubungan dengan benda-benda dalam konsep lingkungan mobilitas sebagai berikut. Benua, lampu sorotan. Negara, lampu merah. Provinsi, jalan macet. Kota daerah perkotaan, taman. 3. Asesmen pengembangan konsep. Instruktur tahu ahli orientase dan mobilitas mulai mengajar mobilitas kepada anak tunanetra, mengetahui kemampuan dan kekurangan siswa agar dapat membuat perencanaan sesuai ketika mengulang pembelajaran konsep atau pembelajaran mobilitas. Asesmen merupakan strategi untuk mengajarkan konsep mungkin dapat dilakukan dengan mempergunakan satu atau kombinasi dari beberapa pendekatan. Yang keempat, mengajarkan konsep. Strategi untuk mengajarkan konsep mungkin dapat dilakukan dengan mempergunakan satu atau kombinasi dari beberapa pendekatan. Konsep harus sesuai dengan tingkat usia perkembangannya dan sesuai dengan norma-norma perkembangan anak pada umumnya. Pendekatan adalah melalui kegiatan belajar konsep dalam konteks pelajaran orientasi dan mobilitas sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Kelas secara khusus berfokus pada konsep. Kegiatan belajar konsep dengan kegiatan lainnya melibatkan guru, staf, dan keluarga. Mungkin adanya penguatan konsep oleh orang lain daripada oleh ahli orientasi dan mobilitas sendiri. 5. Peran guru dalam pengembangan konsep. Mengajarkan konsep adalah bidang studi. Misalnya IPA, IPS, matematika, olahraga, dan sebagainya. Strategi integratif seperti ini dapat dipergunakan model pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra. Strategi pengembangan konsep integratif. A. Pergunaan instrumen formal dan informal. B. Kembangan daftar konsep-konsep penting perlu dipelajari. C. Komunikasikan temuan asesmen kepada guru kelas, personal kunci di sekolah, serta orang tua. D. Bantulah guru kelas dalam tugas menganalisis bidang studi untuk konsep dipelajari. E. Berilah masukan kepada guru kelas dengan saran-saran dan kegiatan dapat
mengenalkan dan menguatkan dalam konteks bidang studi. F. Bantulah guru kelas untuk mengidentifikasi berbagai mengajar dalam kelas tidak secara langsung berhubungan dengan bidang studi. G. Selalu menginformasikan kemajuan yang dicapai oleh siswa kepada guru, tenaga ahli, dan orang tua, serta diberikan berbagai saran kepada mereka untuk memperkuat kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.